Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Indra dari Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya. Kali ini Pak Indra akan berbagi apa itu Simluhtan. Simluhtan adalah sistem informasi penyuluhan pertanian yang merupakan sistem data dan informasi yang berbasis online, di mana sistem ini dikembangkan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian. Simluhtan ini sangat penting diketahui oleh petani karena para mitra petani akan mendapatkan informasi tentang data kelompok petani maupun para anggotanya. Sistem informasi ini juga mencakup data kelembagaan penyuluhan. Jadi mulai dari data provinsi, kabupaten kota, sampai dengan kecamatan. Selain itu, menginformasikan data ketenaga kerjaan penyuluhan pertanian, yaitu mulai dari penyuluh pertanian PNS, tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian, dan juga penyuluh pertanian swadana. BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan berlaku sebagai komando strategis pembangunan pertanian. Tugasnya yaitu untuk memverifikasi, memvalidasi data-data di Simluhtan. Admin dari Simluhtan di tingkat kecamatan itu bertugas adalah untuk mengumpulkan dan mengupdate data kelembagaan petani di kecamatan. Dan bagi petani itu sendiri akan mendapatkan informasi kelembagaan petani utama, yaitu kelompok tani, gabungan kelompok tani atau Gapoktan, dan juga kelembagaan ekonomi petani atau badan umum milik petani seperti KUD dan sebagainya. Dengan Simluhtan, maka para mitra tani akan mengetahui apakah namanya, kelompok taninya sudah dimasukkan di dalam sistem utama database Simluhtan itu. Nah, sekarang bagaimana jika petani atau kelompok taninya belum bisa atau belum dimasukkan di dalam Simluhtan? Maka konsekuensinya para mitra petani itu tidak akan mengetahui bila ada kebutuhan pupuk subsidi, bila ada bantuan pemerintah seperti bantuan sarana dan prasarana tani, dan juga dalam bentuk kartu tani. Sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian. Kita ketik Simluhtan. Enter. Kita tunggu ya. Kemudian di sini yang paling atas itu ada https ya app2.pertanian.go.id. Kemudian kita klik login. Nah, ini adalah tampak dashboard dari Simluhtan, ya, sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian. Oke, kita harus ketikkan dulu username dan passwordnya. Nah, ini tidak bisa kita isi kalau kita tidak mengetahui username dan passwordnya. Yang mempunyai username dan password itu adalah para admin, ya, admin baik di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, sampai provinsi, sampai pusat. Ya. Itu mereka mempunyai admin masing-masing. Namun demikian, kita sebagai orang di luar atau pihak di luar admin, kita bisa masuk di akun tamu atau guest, ya, guest. Tulisannya GUEST, ya, seperti ini ya. GUST, ya, kita klik GUST, kemudian passwordnya sama, GUEST, kemudian kita klik login, kemudian kita tunggu sebentar sampai muncul dashboard dari Simluhtan, ya, halaman utama ya. Di sini terlihat di dashboard Simluhtan ada 6 menu, yaitu kelembagaan, ketenagakerjaan, sarana prasarana potensi wilayah, kelembagaan pelaku utama, dan data dukungan layanan. Dari ke-6 menu ini,
Yang paling utama adalah kelembagaan pelaku utama. Ini khusus bisa diakses oleh para petani. Walaupun di menu-menu lain bisa diakses, namun sebenarnya ini sangat berkaitan dengan kelembagaan penyuluhan pertanian, ya, seperti untuk melihat daftar kelembagaan seperti ini ya. Itu ada banyak sekali provinsi-provinsi dengan kelembagaannya ya. Dinasnya siapa, seksi penyuluhannya siapa, kemudian kepala seksinya siapa dan sebagainya. Kemudian misalnya kita ingin mengetahui ketenaga kerjaan. Kita akan mengetahui daftar ketenaga kerjaan. Kita klik ya. Maka di sini penyuluh-penyuluhnya siapa saja, penyuluh dari PNS, penyuluh dari tenaga lepas, ya, tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian, kemudian juga ada penyuluh pertanian swadaya atau swasta. Ya. Nah di sini bisa kita lihat masing-masing di provinsi ya, itu jumlahnya berapa ya, di Jawa Timur dan sebagainya ya. Saya kira kita perlu bisa juga melihat daftar sarana dan prasarana ya yang dimiliki oleh penyuluhan pertanian, Badan Penyuluhan Pertanian atau sarana dan prasarana ya. Di sini bisa dilihat ya kendaraan dan sebagainya, laptop, printer dan sebagainya. Kemudian juga bisa dilihat potensi wilayah. Misalnya ingin mengetahui wilayah di Provinsi Jawa Timur ya, kita ketik aja, kita klik Jawa Timur ya, kemudian kabupatennya di sini Jombang misalkan seperti itu ya, terus BPP-nya kita ambil Mojowarno ya, kemudian kita tampilkan. Nah ini ya, jadi ada luas lahan, ada itik dan sebagainya ya, luas atau komoditi dari bentuk yang lain ya. Di sini bisa berbentuk hektar ya, kalau buah ya hektar, yang lain ya itik ini ekor dan sebagainya ya. Dan ini untuk petani mungkin lebih banyak di sini. Petani ada data dukung layanan, ini juga untuk melihat jumlah kios saprotan yang ada di provinsi Jawa Timur misalkan ya, atau jumlah pedagang pengepul di provinsi Kalimantan Barat, jumlah perbankan ya, itu di Kalimantan Selatan itu ada sekitar 207 ya. Atau ingin melihat Kepulauan Riau, Kepri ya, tinggal dilihat di sini ya. Di sini ada 5 kabupaten ya. Nah, Karimun itu jumlah kios saprotannya 17 dan sampai dengan Natuna, Lingga dan sebagainya ya. Oke. Nah, kita sekarang sebagai petani itu yang paling penting adalah di kelembagaan pelaku utama ya. Kita lihat di sini bisa kita lihat rekap kelembagaan pelaku utama. Jadi pelaku utama itu ada 3 item ya. Di sini adalah jumlah kelompok tani 1, yang kedua adalah Gapoktan, gabungan kelompok tani, yang ketiga adalah kelembagaan ekonomi petani ya, atau juga bisa disebut dengan semacam badan umum milik petani ya, seperti operasi ya, kios dan sebagainya ya, dan sebagainya dan seterusnya. Oke, saya kira ada hal lain mungkin yang kita ketahui, katakanlah untuk mengetahui jumlah petani berapa, apakah saya bisa atau saya itu masuk di dalam data ini, maka kita bisa masuk misalkan di rekap kelompok tani keseluruhan ya di sini. Nah di sini akan tampak data-data jumlah kelompok tani, jumlah anggota perempuannya berapa, laki-lakinya berapa, jumlah anggota yang belum mengisi jenis kelaminnya berapa, totalnya berapa, membernya, anggotanya, dan yang sudah mengisi NIK berapa banyak ya, apakah 100% atau belum, seperti itu ya. Katakanlah saya ingin melihat di Jawa Barat ya. Jawa Barat itu jumlah anggotanya 1.750.314, sedangkan yang sudah mengisi NIK baru 1.660.277. Berarti
banyak anggota yang belum mengisi. Sekarang bagaimana kalau kita lihat di Jawa Timur? Jawa Timur juga ada yang belum mengisi. Ya. Kita lihat di Jawa Timur misalkan Kabupaten Sidoarjo ya, misalkan seperti itu, maka kita klik seperti itu, maka kita tunggu sampai semua kabupaten ini terisi ya. Kita tunggu, memang ya ini kebetulan sudah terisi semua sampai dengan 18 lebih ya kabupaten ya, ini masih belum selesai. Oke, kita ingin mengetahui katakanlah di provinsi, oke ya, ini sudah selesai semuanya ya, ada 38 kabupaten dan kota ya. Misalnya saya ingin mengetahui di Sidoarjo ya, kita klik Sidoarjo. Ya. Nah, di sini jumlah anggotanya ya sama ya. Di sini katakanlah Balangbendo. Jumlah anggotanya 2.536, yang sudah mengisi 2.536. Berarti semua anggota sudah mengisi NIK-nya ya. Oke, saya lihat misalkan Krian ya. Krian. Saya ini misalkan petani Krian misalkan. Saya itu sudah masuk di kelompok tani di Krian apa belum? Maka kita bisa melihat di sini. Ya. Oke, masih kita tunggu desa-desa yang di Krian itu berapa banyak, kemudian jumlah kelompok taninya berapa banyak, misalkan seperti itu. Nah, oke. Di sini yang Krian, kabupatennya ya, itu ada kecamatan Krian, itu ada desanya sebanyak 22 desa. Ya. Kemudian katakanlah saya itu rumahnya di Gamping ya, desa Gamping. Itu saya sudah masuk belum dengan kelompok tani saya. Misalkan ada kelompok tani mandiri 1, kelompok tani mandiri 2. Misalkan saya itu masuk di mandiri 2, maka saya bisa melihat nama-nama dari kelompok tani mandiri 2 ya. Jumlahnya sebanyak 37. Ya. Perempuannya 2, kemudian yang belum mengisi jenis kelamin berarti sudah diisi semua karena 0. Kemudian jumlah anggotanya 39, yang sudah mengisi NIK-nya 39 ya. Oke, saya akan mengetahui apakah nama saya masuk di sini ya. Kemudian saya klik 36 di sini. Ya. 39 maaf. Ya, di sini ada nama-nama sebanyak 39. Nah, saudara bisa melihat apakah namanya sudah masuk di sini apa tidak. Misalkan nama saya itu Sairin. Nah, di sini ada Sairin ya. Nah, berarti saya sudah masuk ya. Tapi ternyata kalau belum ada, berarti saya belum dimasukkan di dalam kelompok tani ini ya. Berarti Anda perlu check up kepada ketua kelompok tani dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada jenis tanamannya apa, kemudian luas lahannya berapa ya. Saya itu katakanlah Wisno ya. Itu luasan saya adalah 0,27 seperti itu. Ya, ini adalah sistem informasi manajemen pertanian yang sering kita sebut dengan Simluhtan ya. Simluhtan di sini ya. Harapan kita semuanya ya. Setelah mengetahui cara kerja Simluhtan tersebut, berarti para mitra tani itu akan paham dan mengerti apa itu Simluhtan. Semoga dengan mengerti dan paham tentang sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian, ini akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Khususnya pada para petani. Dan dengan demikian ya, atas perhatian dari Bapak dan Ibu para mitra tani
yang berada di manapun ya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan, ada kata-kata yang salah, tutur kata dan sebagainya. Akhirul kata, saya Pak Indra ya, dari Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur mengucapkan sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.